Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Saya senang sekali dan saya rindu sekali untuk menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada yang dengan setia boleh mendengarkan sharing firman Tuhan lewat YouTube saya ini. Sudah hampir lebih kurang sebulan lebih saya tidak mengupload renungan firman Tuhan lewat YouTube saya ini. Dan tidak terasa kita sudah masuk ke bulan baru, bulan Juli. Bahkan bulan Juli ini sudah mau selesai dan sebentar lagi 2 minggu ke depan sudah masuk yang namanya bulan Agustus. Bulan Juli identik dengan tahun ajaran baru atau juga dengan liburan sekolah. Walaupun liburan sekolah telah selesai, namun perjalanan kita dari Januari sampai dengan pada saat ini, itu semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan tentunya. Walaupun itu ada hal-hal yang manis ataupun ada hal-hal yang pahit, tapi kita percaya di dalamnya ada Tuhan yang beserta atas setiap pribadi kita, lepas pribadi. Tentunya harapan kita dalam 1 tahun yang sedang berjalan ini, kita mau menutup tahun ini dengan menuai dan menikmati hari-hari yang baik dari hari-hari kita sebelumnya. Amin ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan tentunya harapan kita hari ini, misalnya kita yang berusaha, hasilnya lebih baik daripada hari yang kemarin. Pekerjaan kita hari ini lebih mendapatkan sesuatu nilai yang lebih daripada hari-hari sebelumnya. Nah, sebelum itu, sebelum kita berdoa, izinkan saya untuk menyanyikan satu buah lagu sebagai tanda maaf saya karena sebulan ini tidak mengupload renungan firman Tuhan lewat YouTube ini. Kiranya lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, Jejakmu Tuhan. Mari kita boleh Bapak Ibu mendengarkannya bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang mengetahui dan hafal akan lirik lagu ini di tempat masing-masing, kita dapat menyanyikan bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kuasa Perkataan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya persembahkan lagu ini buat kita semuanya. Saya persembahkan lagu ini kepada Sang Juru Selamat kita yang hidup, Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kami percaya kepada Engkau Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri dan api karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab jejak-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami. Haleluya.
jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Karya-Mu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Benar Bapa, menyerahkan diri sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jejak-Mu adalah sempurna bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, tuntun setiap kami Tuhan, dan bawa kami kembali di dalam rel kebenaran-Mu, di dalam jalan kesukaan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan, firman-Mu yang boleh berbicara bagi setiap kami. Berkati Bapa, sehingga dimanapun kami berada, jemaat Tuhan, umat-Mu yang mendengarkannya, diberkati dengan tema kuasa perkataan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, proteksi kami Tuhan, dalam penebusan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami diselamatkan. Dan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, kami menerima jawaban dari setiap doa-doa kami, dan janji-janji berkat-Mu, janji-janji firman-Mu digenapi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Demikian persembahan pujian lagu saya, dan kiranya boleh menjadi berkat, terutama kiranya Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan yang barusan saja kita dengar. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah berjudul kuasa perkataan. Kita tahu hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat dari kitab Amsal ini saya percaya sekali sudah familiar bagi kita orang-orang percaya. Hari ini kita diingatkan kembali tentang kuasa perkataan, sehingga dalam perjalanan kita di semester genap ini, di 1 tahun berjalan ini, usaha, pekerjaan, harapan, doa-doa kita menghasilkan buah. Dan setiap kita, pribadi lepas pribadi, saya berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saya boleh menerima, menuai hasil yang baik, dan menikmati hari-hari baik dari setiap perkataan kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Ternyata perkataan kita ini Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada dapat menghidupkan dan juga dapat membinasakan. Menghidupkan dengan perkataan yang positif, yang sifatnya membangun, membangkitkan. Namun sebaliknya juga dapat mengakibatkan kematian dan kebinasaan melalui perkataan yang keluar. Baik bagi orang yang mendengar ataupun bahkan bagi diri kita sendiri. Nah, kalau kita membuka firman Tuhan dalam kitab Kejadian, pada mulanya dikatakan Kejadian 1 ayat 1 sampai 2a, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan kalau kita baca di ayat
Berikutnya yaitu di ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, berkatalah Allah, jadilah terang. Awalnya bumi ini dikatakan gelap gulita. Alkitab mengatakan, Allah berkata, jadilah terang. Dan seterusnya dari hari pertama sampai hari terakhir. Kecuali manusia yang diciptakan dengan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Benar ya Bapak Ibu ya? Alkitab mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Berarti dari ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian ini, awal penciptaan dunia, kuasa perkataan itu telah Allah nyatakan. Yang sesungguhnya bagi kita manusia, makhluk ciptaannya yang mulia ini, segambar serupa dengan Allah, dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Oleh karena itu, kuasa perkataan telah kita miliki sejak awal. Karena kita manusia diciptakan segambar serupa Allah. Tema kita hari ini adalah kuasa perkataan. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita bayangkan bagaimana saat itu gelap gulita menutupi samudra raya Bapak Ibu. Tetapi dengan perkataan Allah, maka terjadilah terang, maka menjadi terang. Amin. Dalam kita membaca perjanjian lama, Nabi Allah perkataannya mendatangkan kuasa, menghasilkan mukjizat-mukjizat. Mungkin ada yang mengatakan, pendeta Loli, Pastor Loli, Nabi kan menyampaikan suara Allah, jadi wajar kalau perkataannya berkuasa. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Tetapi dalam Injil Yohanes 14 ayat 12, kita diingatkan kembali pada hari ini. Apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan, Yesus berkata ini ya Bapak Ibu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saya pernah Bapak Ibu membahas ayat ini sebelumnya mengenai apa saja yang Yesus kerjakan dan berikan bagi kita sebagai contoh dan teladan. Namun pada kesempatan ini kita diingatkan lagi bahwa pekerjaan yang Yesus lakukan, tanda, kuasa, mukjizat, pemulihan, kesembuhan yang orang-orang terima pada saat itu, diterima melalui perkataan yang Yesus ucapkan. Benar ya Bapak Ibu? Saat Yesus mengatakan jadilah sembuh, jadilah tahir. Saat Tuhan mengadakan mukjizat yang pertama, air menjadi anggur, Yesus mengatakan kepada para pelayan-pelayan di pesta itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka menurutinya, maka terjadilah, berubahlah air menjadi anggur. Pada saat Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus mengatakan, jadilah sembuh, jadilah tahir. Pada saat seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum datang kepada Yesus, kata Tuhan, dengan perkataan, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi, banyak pekerjaan-pekerjaan Yesus yang Tuhan nyatakan, kesembuhan, mukjizat yang orang-orang terima, Tuhan melakukannya dengan perkataan-perkataannya yang menyembuhkan orang, yang menyelamatkan setiap orang, yang membangkitkan setiap orang. Walaupun kalau kita membaca di dalam Injil Markus 11 ayat 12-14, diceritakan juga pada saat itu Yesus sedang berjalan ke Yerusalem. Di tengah perjalanan tersebut dari Betania ke Yerusalem, Yesus merasa lapar. Kemudian dia melihat ada sebuah pohon ara, dan pohon ara itu begitu rimbun, daun-daunnya begitu lebat. Nah, Yesus lapar, Yesus pengen makan buahnya, namun tidak ditemukan satu buah kecil, satu buah sekalipun kecil di dalam pohon ara yang begitu rimbun itu. Dan Tuhan mengatakan pada saat itu suatu perkataan yang membuat pohon ara sampai pada saat hari ini. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel, tentu pastinya dalam perjalanan, rute perjalanannya akan dibawa sama agenturnya ke pohon arah gitu ya, perjalanan-perjalanan Yesus di mana saja Tuhan Yesus pernah lewati. Maka kita akan melihat bahwa pohon ara itu memang sungguh menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Saya belum pernah Bapak Ibu ke Israel, tapi saya berdoa tahun depan oleh karena kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan mengizinkan saya boleh menginjak tanah perjanjian Israel. Nah, dari hal tersebut kita belajar perkataan Tuhan Yesus itu luar biasa.
mengandung kuasa. Dan itu bukan hanya dimiliki oleh Yesus saja, tetapi bagi setiap kita orang percaya, bagi Bapak Ibu yang mendengarkannya, bagi saya. Karena kuasa perkataan itu telah Tuhan berikan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus Kristus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan orang sakit, membawa kabar baik, keselamatan, berita pertobatan, membawa kehidupan, kekuatan, keselamatan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Nah, hari ini kita belajar ada 3 hal yang dapat kita petik dari Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Kita ulangi kembali membacanya Bapak Ibu, saya akan bantu bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Dan di ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Nah, poin yang pertama yang dapat kita tangkap adalah, kita buka dari firman Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 10. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau membuka Alkitabnya, atau Alkitab elektroniknya, dapat buka di 1 Petrus 3 ayat 10. Kita baca bersama, 3, 2, 1. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya ulangi sekali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia hari ini adalah suatu terjemahan yang lebih sederhana, simple, yang sehingga kita dapat lebih menangkapnya. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah setiap kita menjaga perkataan kita terhadap yang jahat. Katakan amin Bapak Ibu. Menjauhkan diri kita dari setiap perkara dusta dan penipuan. Hari ini kita diingatkan kembali, dijauhkan dari hal-hal yang jahat yang dapat melemahkan orang lain. Dijauhkan dari perkataan-perkataan yang menipu, agar orang-orang yang mendengarkannya, saya garis bawahi, agar setiap orang yang mendengarkan setiap perkataan kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari ini lewat firman Tuhan kita diingatkan mengenai tabur tuai. Kita menabur kebaikan, maka anak cucu keturunan kita akan menuai kebaikan. Amin Bapak Ibu. Melakukan penipuan mungkin suatu hari jika kita tidak bertobat di dalamnya, bisa jadi akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin ditipu oleh orang lain. Kita minta ya Bapak Ibu agar firman Tuhan yang berkata dalam Yesaya 50 ayat 4, yang berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Poin pertama mengenai kuasa perkataan ini adalah, jika kita mau melihat dan menikmati hari-hari baik kita, kita harus menjaga mulut kita supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Supaya mulut kita jaga terhadap hal-hal yang tidak baik. Seringkali pada zaman-zaman ini begitu banyak orang-orang di luar sana, saya percaya bukan Bapak Ibu, bukan saya, ya amin ya Bapak Ibu, tetapi di luar sana seringkali mudah memperkatakan hal-hal yang tidak baik, memperkatakan hal-hal yang berbohong demi kebaikan, atau memperkatakan hal-hal dusta, memperkatakan hal-hal yang orang dapat dilemahkan dengan perkataannya. Tetapi hari ini kita belajar, hari ini kasih Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan saya, untuk senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, sehingga kita dapat menikmati hari-hari baik kita. Kita katakan bahwa anakku menjadi seorang anak yang pintar, anak yang takut cinta Tuhan, pasanganku, pasangan yang bertobat, pasangan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kita boleh berkata, aku dan seisi keluargaku akan beribadah dan melayani Tuhan. Perkatakan
Perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan hal-hal yang membangun bagi setiap orang, bahkan bagi setiap kita, sehingga kita mendapatkan kasih karunia Tuhan lebih lagi dan digenapi. Dan poin yang kedua adalah mengenai kuasa perkataan ini. Mari kita buka dari firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 10a, Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 10a, demikianlah firman Tuhan, dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita tahu mencuri berarti mengambil milik orang, mengartikan yang bukan milik kita diambil. Benar ya Bapak Ibu? Perbuatan pencuri mengakibatkan tanda kutip korban kehilangan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, perbuatan pencuri mengakibatkan tanda kutip korban kehilangan apa yang seharusnya menjadi hak miliknya. Tanpa disadari, orang-orang percaya mengatasnamakan dirinya anak Tuhan dapat menjadi pencuri secara rohani sehingga orang lain kehilangan sukacita dan damai sejahtera di dalamnya, Bapak Ibu. Dapat berakibat orang lain jadi enggan beribadah, tidak percaya diri, kehilangan gairah untuk melayani Tuhan, dan dapat berdampak pada kesehatan juga, dan dapat berdampak pada kesehatan tubuh jasmani. Sehingga kita tahu firman Tuhan yang berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Hari ini, poin yang kedua kita belajar. Agar lewat perkataan kita, kembali diingatkan. Supaya orang lain tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kalau orang lain sempat kehilangan sukacita dan damai sejahtera dari perkataan kita, kita harus bertobat segera Bapak Ibu. Kita harus segera menyadari kalau perlu kita minta maaf bagi orang-orang yang mungkin telah kita lukai dengan perkataan kita. Karena pekerjaan pencuri dikatakan adalah, apa Bapak Ibu? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Sehingga tanpa kita sadari dengan perkataan kita, orang lain kehilangan sukacitanya, kehilangan damai sejahteranya, kehilangan semangatnya. Dan pada kesempatan ini kita diajari, kita diingatkan untuk menyaring juga apa yang keluar dari mulut kita kepada orang lain. Dan juga menyaring apa yang masuk ke telinga kita. Sehingga pencuri, tanda kutip, tidak dapat melemahkan iman orang-orang yang kita kasihi. Dan tidak akan dapat membunuh mental orang-orang percaya. Karena tujuan pencuri adalah membunuh identitas anak-anak Tuhan. Tujuan pencuri secara tanda kutip adalah membunuh identitas anak-anak Tuhan. Melemahkan iman orang percaya. Bahkan mengaburkan pengenalan akan Bapa. Dan kalau ini dibiarkan akan membawa kepada kebinasaan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang, Yesus Kristus Tuhan datang, supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan amin saudaraku. Contoh mungkin sederhana sekali. Orang berkata, mana mungkin kamu berhasil? Lihat kondisi keadaanmu. Tapi firman Tuhan katakan bagi kita pada saat ini. Kita akan menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik. Apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Kalau kita melihat keadaan keluargamu bagaimana mungkin. Tetapi Tuhan mengatakan, firman-Nya berkata, aku dan seisi keluargaku akan beribadah dan melayani Tuhan. Sepertinya keadaan-keadaan belum terlihat sesuatu yang tanda-tanda yang buah-buah yang lebat. Tetapi firman Tuhan katakan kembali lagi. Bahwa kita akan menghasilkan buah dan buah itu akan dapat dinikmati oleh banyak orang untuk menyaksikan, untuk menyatakan, dan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi poin yang kedua dari kuasa perkataan ini. Mari kita memperbanyak mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan bagi kita. Poin pertama adalah kita menjauhi hal-hal yang jahat. Menjauhkan diri dari hal-hal penipuan, hal-hal dusta. Dan poin yang kedua adalah kita memperbanyak mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan lewat pendengaran kita kan, kebenaran firman Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan. Pada saat kita membaca kitab, saya mengajak Bapak Ibu kita boleh perkataan firman Tuhan. Kalau boleh,
Jangan baca dalam hati Bapak Ibu, tapi bersuara sampai telinga kita mendengar. Sehingga firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab di rumah, baca dengan bersuara sampai telinga Bapak Ibu mendengarkannya. Sampai kita dapat merasapinya. Dan sampai itu digenapi atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Poin yang ketiga adalah hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan poin yang ketiga adalah mari kita perbanyak lebih lagi memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Poin yang kedua, perbanyak mengkonsumsi, memakan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi poin yang ketiga, perbanyak perkatakan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Poin pertama saya ulangi lagi, menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat dan perkataan yang menipu. Poin kedua, kita memperbanyak mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga adalah kita perbanyak memperkatakan firman Tuhan. Dalam kitab Yeremia 1 ayat 10, Bapak Ibu bisa baca Yeremia 1 ayat 10, demikian firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya akan bacakan. Hari ini aku memberikan kepadamu kuasa atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, kuasa untuk menumbangkan dan meruntuhkan, untuk menggulingkan dan membinasakan, untuk membangun dan menanam. Amin. Kita mau pilih yang mana Bapak Ibu? Kita mau meneladani Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga lewat perkataan kita, iman orang terbangun. Pemulihan terjadi, terobosan-terobosan kita terima, atau dengan perkataan kita dapat meruntuhkan iman seseorang. Dikatakan menanam berarti kalau kita menanam sesuatu pasti ada hasilnya. Contoh, saya menanam pohon mangga, maka saya akan menuai hasil pohon mangga yang akan berbuah dan dapat saya nikmati. Atau saya menanam bunga mawar, maka saya akan melihat bunganya begitu indah dan saya menikmati keindahan dari bunga mawar yang saya tanam. Benar ya Bapak Ibu? Artinya apa yang kita tanam kita akan dapat nikmati. Kita akan dapat resapi dan bahkan yang kita tanam pun orang dapat melihat bahkan dapat merasakannya. Demikian juga dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Firman Tuhan yang kita proklamirkan, yang kita deklarasikan, kita akan menuainya, kita akan menikmatinya. Bahkan pada waktunya dan anugerah Tuhan, bukan hanya kita saja yang menikmatinya, tetapi orang lain pun dapat menikmatinya. Sesuai dengan janji firman, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya sungguh sangat percaya ayat ini Bapak Ibu. Karena pada saat Tuhan memberkati kita sesungguhnya lewat berkat yang Tuhan berikan bagi hidup kita, kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan memberkati orang lain. Sehingga orang boleh mengatakan, Tuhan hidup, dan Tuhan hidup mendengar setiap jawaban, mendengar setiap seruan doa kita. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan renungan firman Tuhan mengenai kuasa perkataan. Poin yang pertama Tuhan yang dapat kami terima pada kesempatan ini Tuhan, untuk kami menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat Tuhan. Untuk kami menjauhkan dari hal-hal penipuan dan dusta sekalipun itu alasannya untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami mau menikmati hari-hari baik Tuhan, maka kami harus menjauhkan diri dari segala hal yang jahat Tuhan. Kami harus menjauhkan diri dari segala kegelapan Tuhan. Karena yang firman-Mu katakan, jadilah terang, sebab terang itu adalah Engkau Tuhan. Pimpin kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dan poin yang kedua, yang boleh kami tangkap dan kami dapat pada kesempatan ini Tuhan, untuk kami memperbanyak mendengarkan firman-Mu Tuhan, apakah lewat ibadah kami secara onsite di gereja-gereja tempat kami masing-masing, atau kami memperbanyak mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah lewat media-media sosial, ataupun kami memperbanyak mendengarkan firman-Mu lewat apa yang kami katakan pada saat kami membaca firman Tuhan. Dan poin yang ketiga Tuhan, pada saat ini mengenai kuasa perkataan, bahwa kami harus memperbanyak memperkatakan apa yang
janji-janji firman Tuhan. Katakan, firman-Mu berkata bahwa Engkau mengangkat setiap kami, pribadi lepas pribadi, menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik. Firman-Mu berkata untuk setiap yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sehat sembuh. Maka hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, taruh bagian tangan-Mu ke bagian tubuh yang sakit, taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus perkatakan, dalam nama Yesus ikuti doa saya Bapak Ibu. Katakan, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus Tuhan berkata kepada saya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, saya sehat, saya sembuh dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berdoa untuk setiap usaha-usahanya, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan berkata, apa saja yang saya kerjakan Tuhan buat berhasil. Saya menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan boleh Bapak Ibu yang berdoa bagi keluarganya, untuk Bapak surga yang memulihkan, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, janji firman Tuhan berkata, aku dan seisi keluargaku akan beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang menjadi doa-doa dan harapan umat-Mu Tuhan, berkati yang berdoa untuk keturunan Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa untuk setiap rahim, dalam nama Tuhan, untuk pasangan suami istri yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk keturunan, Tuhan bukakan. Dan aku berdoa, terbukalah dalam nama Yesus pintu kasih karunia Tuhan, sehingga di dalam tahun ini bagi Bapak Ibu engkau yang percaya, engkau akan mendengar dan menerima bahwa Tuhan membukakan rahimmu dan engkau akan mengandung pada tahun ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa Bapak dan menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan, sertai jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran dari setiap umat-Mu, dari setiap pribadi kami lepas pribadi, agar doa-doa kami tidak terhambat, agar engkau mendengarkan doa kami dari tempat-Mu yang Maha Kudus. Dan engkau bukan hanya mendengarkannya Bapa, tetapi engkau menjawabnya. Dan setiap kami pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Tuhan, boleh menerima setiap janji-janji firman-Mu, boleh menerima setiap jawaban-jawaban doa kami indah pada waktunya. Berkatilah umat-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, dengan sukacita dan damai sejahtera kami akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Nama berdoa bagi jemaat Tuhan yang di antara yang mendengarkan akan dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan, menjadi penginjil-penginjil, anak-anak muda diberkati kehidupan-Mu untuk memuliakan nama-Mu dengan seluruh kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah, berkat, kemurahan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan jika channel ini boleh menjadi berkat, saya minta Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh membantu share, subscribe, dan like. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.